Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang standar kriteria desain jembatan. Topik ini diadaptasi dari Surat Edaran nomor 5/SE/BD/2017 tentang ketentuan desain jalan dan jembatan pada lingkup Bina Marga. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai melalui video ini adalah kita dapat memahami standar kriteria desain jembatan. Hal tersebut penting dalam hal mengimplementasikan pokok-pokok perencanaan jembatan seperti kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan keselamatan kerja, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika. Pokok-pokok perencanaan ini akan dibahas pada video lain, tetapi pada video ini kita akan membahas bagaimana standar atau kriteria yang harus diinput dalam proses perencanaan jembatan untuk meraih kualitas jembatan seperti pokok-pokok tersebut. Yang pertama, dari aspek umum. Pada aspek umum ada banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tentang umur rencana. Umur rencana jembatan adalah 50 tahun untuk komponen-komponen utama jembatan seperti fondasi, bangunan bawah, gelagar, batang-batang rangka, dan sistem lantai. Selain umur rencana, satu hal yang penting juga adalah terkait dengan pembebanan. Untuk pembebanan, perancangan jembatan harus menggunakan BM100 atau berdasarkan standar pembebanan atau muatan yang dipersyaratkan untuk jalan nasional dan provinsi. Standar ini dapat dilihat pada SNI 1725/2016 tentang pembebanan jembatan. Selanjutnya terkait material. Untuk material beton, mutu beton bangunan yang disarankan pada lantai, bangunan atas maupun bangunan bawah serta profil adalah minimal 30 megapascal. Untuk mutu baja tulangan harus menggunakan BJTP 24 untuk diameter lebih kecil dari 13 dan BJTD 32 atau BJTD 39 untuk diameter lebih dari 13 mm. Dan yang harus diperhatikan adalah variasi tulangan dibatasi paling banyak 5 ukuran. Untuk desain pembangunan lantai, khususnya pada daerah momen negatif, disarankan menggunakan BJTP 24. Sedangkan untuk kawat prategang harus terdiri dari kawat kuat tarik tinggi dengan panjang menerus tanpa sambungan atau kopel dan harus sesuai dengan SNI nomor 1155/2016. Selanjutnya terkait geometrik. Yang pertama tentang badan jalan dan jembatan. Dalam hal bahu jalan, misalkan pada perencanaan atau ketentuan tidak disediakan, maka harus tetap menyediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit adalah 0,5 meter atau 50 cm. Yang kedua, di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan jalur trotoar itu minimal 0,5 meter, dan lebar jalur lalu lintas pada jembatan itu harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan. Selanjutnya terkait kemiringan. Untuk kemiringan melintang adalah diambil sebesar 2% pada permukaan perkerasan lantai jembatan, dan kemiringan memanjang maksimumnya adalah 5%.
Sedangkan ruang bebas vertikal untuk lalu lintas itu haruslah sebesar 5,1 meter yang diukur dari puncak perkerasan jembatan ke elevasi terendah dari bagian atas jembatan. Sedangkan ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan mengikuti standar atau ketentuan perencanaan terhadap karakteristik atau pola lalu lintas kapal dengan freeboard dari muka air banjir dengan periode ulang 50 tahun. Standar-standar tersebut adalah: yang pertama, minimal 0,5 meter untuk aliran yang dapat dikontrol atau saluran irigasi. Yang kedua, minimal 1,0 meter untuk aliran sungai yang tidak membawa hanyutan. Yang ketiga, minimal 1,5 meter untuk aliran sungai yang membawa hanyutan. Sedangkan untuk kebutuhan estetika pada daerah tertentu, handrailing dapat dibuat khusus atas persetujuan pengguna jasa dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan jalan. Nah, catatan, jika terdapat pemukiman penduduk di kiri kanan oprit jembatan, maka dapat disediakan akses penduduk sehingga tidak menyulitkan penduduk dalam hal melintasi jembatan. Selain itu, jembatan juga harus dilengkapi dengan jembatan inspeksi atau tangga inspeksi dan dudukan untuk bangunan atas. Selain itu, dibuat juga geometrik yang mulus atau tidak terdapat perubahan signifikan pada kelandaian dan alignment vertikal. Aspek kedua adalah terkait perencanaan bangunan atas jembatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, terkait kondisi bentangan. Untuk jembatan box culvert, baik itu single, double maupun triple, itu digunakan untuk bentang 6-10 meter. Jembatan corrugated steel plate itu digunakan untuk bentang 6-12 meter. Jembatan voided slab untuk bentang 6-16 meter. Gelagar beton bertulang tipe T diperuntukkan untuk bentang 6-20 meter. Gelagar beton peratakan tipe I untuk bentang 6-60 meter, dan tipe T untuk bentang 16-60 meter, dan tipe box untuk bentang 30-60 meter. Sedangkan girder komposit tipe I itu diperuntukkan untuk bentang 20-60 meter, dan tipe box untuk bentang 20-60 meter. Jembatan rangka baja itu digunakan untuk bentang 40-100 meter. Selain kondisi bentangan, ada beberapa acuan perencanaan yang wajib diperhatikan dalam perencanaan bangunan atas jembatan. Yang pertama adalah perencanaan struktur atas menggunakan metode limit stage atau LLFD atau rencana keadaan batas, berupa ultimate limit stage ULS dan serviceability limit stage atau SLS. Lanjutan maksimum akibat beban lalu lintas pada perencanaan itu memperhatikan faktor beban dinamis, yaitu tidak boleh melebihi L/800 untuk struktur sederhana di atas dua tumpuan atau L/400 untuk struktur cantilever. Lawan lendut harus didesain berdasarkan beban layang sebesar 150%, yaitu kombinasi dari lawan lendut teoritis, beban hidup, dan beban mati. Selain itu, harus juga memperhatikan perilaku jangka panjang material dan kondisi lingkungan jembatan berada, khususnya terkait dengan selimut beton, permeabilitas beton atau tebal elemen baja dan galvanis terhadap resiko korosi ataupun potensi degradasi material. Selain itu juga, sistem lantai harus didesain secara non-komposit. Namun,
dalam pelaksanaan di lapangan harus dibuat komposit dengan penulangan atas dan bawah atau double layer. Permukaan beton lantai harus dilapisi dengan waterproofing dan lapisan aspal dengan tebal 5 cm dan atau overlay dengan tebal 3 cm. Selanjutnya, perencanaan bangunan bawah jembatan. Yang pertama terkait acuan perencanaan. Perencanaan struktur bawah menggunakan metode limit stage atau LRFD atau rencana keadaan batas berupa ultimate limit stage WLS dan service ability limit stage atau SLS. Struktur bawah harus direncanakan berdasarkan perilaku jangka panjang material dan kondisi lingkungan. Seperti selimut beton yang digunakan minimal 30 mm untuk daerah normal dan minimal 70 mm pada daerah agresif atau sesuai dengan ketentuan perencanaan yang berlaku. Selain acuan perencanaan, abutmen juga diperhatikan, yaitu yang pertama abutmen tipe cap dengan tinggi tipikal itu antara 1,5 sampai 2 meter, abutmen tipe kodok dengan tinggi tipikal antara 2 sampai 3,5 meter, dan abutmen tipe dinding penuh dengan tinggi tipikal lebih besar dari 4 meter. Selanjutnya terkait pilar bangunan bawah jembatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk pilar balok cap dengan tinggi tipikal lebih kecil dari 10 meter itu harus dihindarkan pada daerah hanyutan dan lalu lintas yang dilewati kapal. Sedangkan pilar dinding penuh dengan tinggi tipikal lebih kecil dari 25 meter dan pilar portal satu tingkat dengan tinggi tipikal lebih kecil dari 15 meter. Pilar portal 2 tingkat dengan tinggi tipikal lebih kecil dari 25 meter dan pilar kolom tunggal dengan tinggi tipikal lebih kecil dari 15 meter. Itu harus dihindarkan untuk daerah zona. Dan aspek yang terakhir adalah terkait perencanaan fondasi jembatan. Untuk perencanaan fondasi jembatan ada beberapa acuan yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu yang pertama, proses perencanaan fondasi menggunakan metode Working Stress Design atau WSD. Fondasi yang direncanakan itu harus memperhitungkan potensi scoring yang terjadi melalui analisa hidrolika. Jenis fondasi itu harus seragam untuk satu lokasi jembatan, termasuk dimensi-dimensinya. Fondasi dari tiang pancang pipa baja grade 2 STM 252 yang diisi dengan beton bertulang atau non-shrinkage semen tipe 2 dengan mutu material F-Axense 30 MPa hingga pada kedalaman 8 meter di bawah dasar sungai atau riverbed. Itu di bawahnya diisi dengan pasir. Penentuan jenis fondasi jembatan. Penting juga untuk memperhatikan penentuan jenis fondasi jembatan. Dan di sini akan dipaparkan beberapa jenis fondasi jembatan, yaitu fondasi dangkal atau fondasi telapak dan fondasi langsung. Itu yang harus diperhatikan adalah harus dihindarkan untuk daerah potensi scoring besar dengan bebas dari pengaruh scoring pada maksimal kedalaman itu adalah 3 meter. Fondasi sumuran atau caisson itu haruslah berdiameter 3-4 meter dengan kedalaman maksimum adalah 6 meter. Untuk pemilihan fondasi tiang pancang pipa baja itu diameternya adalah antara 0,4 sampai 1,0 meter. Itu dengan kedalaman maksimum adalah 60 meter. Sedangkan untuk fondasi tiang pancang beton pratekan
itu diameternya adalah 0,4 sampai 1,2 meter dan kedalaman maksimum diperuntukkan sampai 50 meter. Sedangkan untuk fondasi tiang bor dengan diameter adalah 0,8 sampai 1,2 meter dan kedalaman maksimum yang dipersyaratkan adalah 60 meter.